Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya mau ngasih tahu caranya, bagaimana cara membenahi dial dan ngecek masih bagus, ya ada yang rusak atau dialnya melompat-melompat. Ini saya bongkar ini untuk mengecek dalamnya. Dalamnya ini seperti ini. Nah, yang sudah rusak ya. Biasanya yang rusak itu jalur PCB ini. PCB ini kadang ada yang sudah melupas, dan juga ini lidah apa ini yang nempel ke PCB ini ada yang bengkok atau patah. Nah, itu bisa dicek di dalamnya seperti ini. Dan sebelum dibongkar, kalau bisa dicek masih terbungkus seperti ini, kita nanti cara rumus dial ini, biar nanti sebelum dibongkar dicek pakai multitester atau apa, ini angka 1 nyambungnya kemana, angka 2 nyambungnya kemana, angka 3 kemana. Jadinya nanti jangan langsung dibongkar dulu ya, kita cek dari luar dulu di multitester atau gimana. Juga kadang itu kalau dialnya sudah bagus, kabel ininya juga masih bagus, kadang di IC PLL nya ini juga bisa. IC PLL ini ya TC9122. Bentar ya, ada. Ya, di IC TC9122 ini rusaknya itu bermacam-macam. Ada yang angka ratusan, itu di dial ratusan itu ngesot, ada yang di dial puluhan ngesot, di dial satuan juga ada yang nyambung gitu, ada yang putus juga bisa. Nah, ini nanti kita dari yang paling dasar dulu ya, kita bikin rumus apa ini. Kalau saya bikin rumus gini, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, ada 0. Kalau 0, ini jumlah kakinya 5 ya. 5, tapi ada yang tertera C. Ini yang connect tiga-tiganya. Gitu, connect tiga-tiganya itu yang tegangan inputnya masuk. Nah, ini dari sini 1, 2, 3, ini yang nyambung input tegangannya. Ini rumusnya. Bagaimana penyambungan antara angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9? Kalau 0 otomatis 0 0 0 0 0 itu ya. Kalau 1 ini tegangan masuk 1 1, ini 0 0 0. Ini enggak nyambung ya. Yang saya maksudkan rumusnya seperti ini gini. Angka 1
seumpama ini di ini ya, coba aja. Angka 1 ini input tegangan masuk. Nah, 1 2 3 4 ini, terus yang ke 1 2 3 4 ini nanti kan nyambungnya bagaimana? Ini rumusnya nih. Ini sama sini berarti ini sama sini nyambung. Tiga-tiganya ini 0, enggak nyambung. Itu rumusnya angka 1. Terus angka 2 nyambungnya sini. Oh, bukan, ini 0 sini. Nah, ini angka 2. Kalau angka 2 yang sini C inputnya, sini kosong, terus nyambungnya yang kedua. Ini kosong, nyambungnya yang kedua. Yang ketiga dan yang keempat tidak. Nah, ini angka 2, semuanya ini diputar angka 2. Oh gini, angka 2. Oh, ini yang udah hilang. Sekarang angka 3. Kalau angka 3 gini, rumusnya gini. Ini inputnya, nyambungnya ini sama sini. Nah, ini kosong kosong. Nah, ini angka 3 dari yang kaki yang kedua sama yang ketiga nyambung. Berarti yang pertama, kedua, ketiga nyambung. Ini yang keempat dan kelima enggak. 1 2 3 ini nyambung. Yang ketiga dan keempatnya enggak. Angka 3. Kalau angka 4-nya itu 0 0 1 0. Nah, yang angka 4 kalau dialnya dipindah ke angka 4. Nah, ini input tegangan masuk. Yang kaki yang nomor 2 3 kosong, yang nomor 4 ini yang nyambung. Yang nomor 5 kosong, enggak ada tegangannya. Nah, kalau yang angka 5 ini input tegangannya. Angka 5-nya sini kosong. Nah, angka 5 itu yang kaki input dan nomor 2 ini, nomor 3 kosong, nomor 4 nyambung, nomor 5 kosong. Nah, ini di dial angka 5. Ini. Angka 6 itu 0 1 1 0. Nah, ini angka 6. Kaki nomor 1 input, nomor 2 kosong, nomor 3 nyambung sama inputnya, nomor 4 nyambung sama inputnya. Yang kelima enggak, nomor 6 ya. Angka 7 inputnya masuk, terus ini nyambung 1 2 3 nyambung. Yang kelima enggak. Yang angka 7 berarti 4-4-nya ini nyambung semuanya. Yang ke terakhir ini enggak. Ini dial angka 7 ya. Kalau dial angka 8 ini input 0 0 0, ini masuk terakhir angka 5. Jadi input nyambungnya sama angka yang kelima, kaki yang kelima. Tuh, ini dial angka 8 ya. Terus angka 9, angka 9-nya ini input, ini nyambung, enggak, ini nyambung. Nah gitu ya. Mulai dari angka 1 sampai 9 sampai 0. Kalau 0 memang dia netral, enggak ada yang nyambung. Kalau angka 1 nyambung di 1 dan 2. Angka 2 1 dan 3. Angka 3 1 2 3 nyambung.
45-nya enggak. Nah, angka 4 dial nomor 4, 1 dan 4. 2 3-nya enggak, 5-nya enggak. Angka 5, 1 2 3-nya enggak, nomor 4 5-nya enggak. Ya gini ya, ini untuk rumus kaki. Sebelum kita bongkar ini punya rumus seperti ini lebih enak. Jadi di multi dulu, di nyambungnya. Kalau udah bagus sudah biasanya itu. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan ini, kita bongkar. Kita lihat dalamnya. Dalamnya itu cuma segini aja. Kelihatan nggak ini? Cuman ada ini plat kecil, lidah-lidahan. Ini 4 jalur ya. Ya, 4 jalur. 1 2 1 2 3 4 ya. Ya, lidahnya ini kecil-kecil banget, 4 jalur. Biasanya ini sudah terlalu masuk. Saya tarik keluar untuk membenahinya gitu. Saya tarik keluar. Ditarik keluar. Nah, setelah itu nanti dipasang lagi gini. Oh, gini. Iya, disambung lagi ini. Terap. Dah. Nah, ini saya bongkar tadi karena ini 2 edge-nya. Kayak gini mau dilengkapi nih. Di atas ini belum ada. Nah, ini casingnya, nanti dikasih casing, dikasih depan belakang. Biar komplit. Ini tadi saya lepas karena nanti casingnya nggak bisa masuk kalau nggak dilepas. Oke, terus yang kedua, pada IC nih TC9122P IC ini kerusakannya biasanya saya multitester ya di kaki nomor berapa ini? Oh, kaki terakhir berarti. Kaki terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kali 2 18. Berarti kaki yang terakhir di sebelah atas ini nomor 18 nih ground sama tegangan input masuk nomor 1 sama 18. Yang input VCC tegangan ini ya kalau ada yang rusak, mungkin kalau ininya dicek, dialnya ini dicek udah bagus, IC ini bisa tegangan inputnya nyambung ke dial nomor berapa ada yang short. Nah, jadi dia terkunci di dialnya, diputer-puter kok masih frekuensinya masih tetap di situ, tuh ada yang short di tegangan berapa gitu. Kerusakannya bermacam-macam di sini ya. Bisa putus, bisa nge-short, bisa kaki berapa nyambung sama kaki berapa, nah, itu bisa juga. Gitu. Ya, dengan mudah kalau kabel ini rusak, kabel fleksibelnya ini rusak, lebih mudah nyambung dari sini aja. Ya, biasanya nyambung dari sini, langsung saja dimasukkan sini. Ini kan gini tadi. Oh, gini. Langsung disambung-sambung kayak gitu aja, lebih mudah lah. Untuk mengganti kabel fleksibelnya ini. Ya, kalau ada baru bagus ya diganti saja. Mungkin kadang kan sobek, ini udah sobek ini. Karena ini ya, udah sobek. Nah, ini tadi kalau agak bingung ngeceknya dari sini, nyambungnya nih kakinya gini nih. Nih.
Nah, nyambungnya gini nih ya, saya kasih tahu. Yang ini ratusan, ini satunya di sini ya, yang inputnya di sini, ini outputnya masuk tegangannya dari nomor 1 2 ya. Ini nomor 2 ini 4 ini di ratusan ya, di yang depan, nah yang angka 1 ini ratusan, itu yang 4 dari sini nih. Angka 1 masuk tegangan input 1, ini yang sini 2, yang ada PCB nya ini 2. Kalau masuk di angka 3, dial angka 3 ini nyambung, 1 dan 2 nyambung. Kalau angka 4 ini saja, yang sini sama sini enggak, ini saja. Ini dial nomor 4. Dial nomor 5 sini sama sini, 1 sama 4 ini nyambung, nomor 5. Kalau dial 6 sini sama sini, 3 sama 4 ini nyambung, 6. Kalau 7 1 2 3 nyambung semuanya, ini angka 7. Kalau 8 cuman ini aja yang terakhir, ini angka 8. Ini yang terakhir 8. 9 sini sama sini. Nah, itu. Urut-urutannya nih 1 2 3 4. 1 2 3 4. Terus ini ya gitu. 1 2 3 4-nya di bawah sini. 1 2 3 4-nya di bawah sini. Ini sini juga 1 2 3 4. 1 2 3 4. Gitu. Ini yang satuan, ini yang puluhan, dan ini yang ratusan. Yang ratusan. Hitungannya mudah gitu ya dipahami. Sebabnya seharusnya ini 141 MHz. Nah, poin berapa ini? Tapi kadang ada yang bingung ini. Mudahan ini ratusan, ini puluhan, ini satuan saja lah. Di dial ini. Yang semestinya ini di 14, kalau 1 ya 141.00 MHz ya. Ini 142 143 00 MHz, poin 00 MHz ya. Oke, itu cara lebih mudahnya. Jangan takut untuk bongkar-bongkar, tidak apa-apa. Kalau ingin eksperimen, dicoba saja. Ya, memang pertama kedua sulit, susah, dan apa ya, bingung. Itu sudah terbiasa. Orang belajar itu memang harus pertama awalnya memang nggak tahu, nggak bisa, dan bingung. Ya silahkan kalau mau bertanya-tanya, insya Allah di komentar nanti saya bisa jawab. Saya ada kesempatan menjawab, untuk saya jawab gitu ya. Oke, ada lagi apa ya? Oh ya, dial ini ada dioda, ini ada dioda 4. Fungsinya dial ini ada dioda 4 ini. Fungsinya itu, ini kan ada dua input. Yang input ini gabung tiga-tiganya ini untuk main, untuk dial. Dia ada di saklar dial ini. Saklarnya ini dial main. Dia dikerjakan dial. Kalau di saklar di main, tegangan inputnya ini keputus, 1 2 3 ini keputus, masuk ke tegangan yang ke dioda ini. Dioda ada 4 ini. Dioda ini masuk ke tegangan sini, input ini masuk ke jalur kepala ratusan angka 5. Nah, ini jalur angka 5 ya. Di sini nomor 2 sama nomor 4. 2 sama 4 nyambung. Ini 2 sama 4 ini dikasih aliran tegangan, jadi dia terkunci nomor 5. Terkunci di nomor 5, berarti di 500. Kalau di main, posisi main, dial ini nggak berfungsi tapi langsung masuk di 500 ya. Kalau teman-teman punya
radio ICOM IC2N seperti ini. Kalau mau nyoba ya langsung disaklar di main, nanti terus dicek di 500 masih bisa masuk apa tidak, bisa berfungsi menerima atau transmitnya gitu, lebih mudahnya itu. Ya begitu dulu. Nanti kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau sebisa saya jawab ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan juga dalam menjawabnya. Ya, ini cuman setahu saya sih. Saya belajarnya otodidak ini. Jadi nggak sekolah, belajar elektronik ini nggak sekolah, ini otodidak. Ya berbagi ilmu lah. Semoga teman-teman seneng itu, untuk memudahkan teman-teman bereksperimen, mencoba menservis sendiri, membenahi, ngecek kendala-kendala. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.